wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kusumasari dari SMK Ahmad Yani Bangil, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023. Silakan menyaksikan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan Mas Fatur untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video ya yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Sebelum kalian melihat tayangan video, Bu Fia mau nanya ya, apa sih yang dimaksud energi itu? Apa? Energi yang sampean peroleh setiap hari supaya sampean bisa belajar. Sampean itu harus apa dulu supaya bisa apa? Sarapan ya. Sarapan itu termasuk energi ya. Kalau sampean tidak sarapan, maka tidak bisa semangat ya. Pikirannya tidak apa? Pikirannya tidak fresh ya, tidak semangat karena tidak semangat, tidak sarapan itu. Begitupun dengan kendaraan ya, kendaraan seperti mobil itu butuh energi. Energi apa kalau mobil? Yaitu bensin ya, ya bahan bakar ya. Baiklah, kalian sebelum melihat tayangan video, Bu Fia akan memberikan semangat ya. Sampean harus tetap bersemangat ya untuk apa? Belajar fisika, tidak boleh apa? Tidak boleh malas ya, karena pelajaran hitungan sampean malas itu tidak boleh, karena fisika itu pelajaran hitungan dan ada penerapannya, ada ilmiahnya juga. Jadi bukan hitungan saja ya, tetapi pelajaran-pelajaran yang lain. Sekarang dalam kurikulum Merdeka itu bukan lagi fisika, tapi ganti apa? IPAS ya, pelajaran IPAS. Baiklah, untuk kita mulai, marilah kita lihat tayangan video berikut. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai fenomena energi dan perubahannya. Kedua, peserta didik dapat mengaitkan fenomena energi dan perubahannya dengan keterampilan pada bidang keahliannya secara cepat dan penuh. Berikut adalah beberapa konsep materi kali ini. Pertama, kita akan membahas mengenai energi, di mana energi ini memiliki berbagai macam bentuknya, dan energi juga kalau bisa mengalami yang namanya perubahan. Hasil perubahan atau perpindahan energi tersebut adalah usaha. Karena usaha ini akan kita bahas pada dari selanjutnya. Kita bisa lihat gambarnya ya, ada sebuah mobil, Wih, berikut adalah contoh dari sehari-hari yang membutuhkan energi. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku. Kalau misalnya kita baca buku, kita pasti butuh energi kan. Gitu. Kalau misalnya kita
nggak punya energi, maka kita nggak akan mati dulu, kemudian baca buku gitu ya, selama beberapa waktu. Yang kedua, ini adalah gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Sama ya, mengayuh sepeda juga membutuhkan energi. Nah, dua anak ini membawa energi dari mana? Ya betul, dari makanan yang kemudian diproses dan digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan. Yang berikut adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu suatu benda. Energi panas ini bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari berbagai macam sumber dan menjadi energi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini. Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti nggak bisa lepas dari energi listrik ya. Jadi energi listrik ini adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi abad 21 sekarang ya, dimana semuanya berintegrasi dengan teknologi dan teknologi tidak bisa dimaksud dari energi listrik. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda yang jika diaktifasi bisa menghasilkan energi yang lain. Yang keempat ada energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda pada tempat atau kegiatan tertentu. Dan yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerak atau kelenturannya. Jadi kalau potensial tergantung sama kedudukan, misal bergantung dengan ketinggian ya. Makanya rumus energi potensial itu adalah M kali G kali H. H itu adalah ketinggian bendanya. Sedangkan energi kinetik ini bergantung pada kelajuan. Maka kita punya rumus energi kinetik adalah setengah dikali M kali V pangkat 2. Hukum kekekalan energi, jadi energi yang kita miliki sekarang yang kita manfaatkan ataupun yang kita keluarkan itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkannya, ya. Tapi energi itu akan selalu ada dalam alam semesta. Energi hanya berubah dari satu juga bentuk yang lain, tidak pernah musnah ataupun. Nah, berikut adalah contoh perubahan energi. Kita lihat nih gambar yang pertama di sini ada gambar apa? Ya, ini ada gambar kincir angin ya, kincir angin yang kemudian dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini mengalami perubahan yang dari energi kinetik berubah menjadi energi listrik dari angin, kemudian berubah menjadi energi listrik. Dimana energi listrik ini yang kita manfaatkan di berbagai kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat gambar yang kedua, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Bisa kita lihat di sini ya, dari kol itu adalah batu bara, kemudian diproses ya. Proses sehingga menghasilkan panas. Panas ini yang nantinya akan dijalankan turbin atau generator sehingga menjadi energi listrik. Jadi di sini prosesnya panjang dari kol atau batu bara ya, energi kimia berubah menjadi energi panas, kemudian panas berubah menjadi energi kinetik, menggunakan turbin, kemudian dari energi kinetik ini menghasilkan energi listrik. Jadi perubahannya panjang ya, dari kimia ke panas, kemudian kinetik, lanjut ke energi listrik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya energi dan pengelolaan. Jadi dalam tubuh kita sendiri pun itu juga terjadi perubahan energi ya. Kita sebagai manusia makan ya, kita makan gitu ya, makanan tersebut menjadi energi kimia
yang selanjutnya diolah menjadi energi panas. Nah, dari energi panas ini nanti dibagi menjadi energi kinetik dan energi lainnya yang kita lakukan untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi di dalam tubuh manusia sendiri itu terjadi proses perubahan energi menjadi energi panas. Contoh berikutnya adalah apa nih? Lampu ya. Lampu pasti setiap kita punya lampu. Nah, lampu ini berubah energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Jadi dari tadi ya, listrik yang dihasilkan oleh proses-proses sebelumnya kemudian diubah lagi dari energi listrik diubah menjadi panas dan energi cahaya. Baiklah anak-anak ya, coba dilihat di sini ya, ada kompetensi awal ya, kalian harus bisa memahami sains ya. Jadi mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang kalian temui dan memanfaatkan ragam dan gerak gaya untuk memahami hubungan konsep usaha dan energi. Keterampilan proses peserta didik, kalian harus mampu mengamati, mempertanyakan, melakukan penyelidikan, serta mengkomunikasikan hasil, itu yang utama. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila ya. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman apa? Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Ini yang perlu ya. Tujuan pembelajaran untuk materi energi dan perubahan kali ini adalah kalian harus mampu menganalisis energi potensial dan kinetik yang dimiliki benda dengan menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fenomena-fenomena menghitung energi mekanik dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Yang keempat, kalian harus mampu mendemonstrasikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan berani. Yang kelima, kalian harus dapat membuktikan perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Ya. Sekarang kalian membentuk kelompok kemudian ya, yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Silakan. Diangkat, diangkat. Di sini ada percobaan mengenai hukum kekekalan energi ya. Tadi kalian harus bisa melakukan percobaan dengan apa? Menjatuhkan kelereng ya, dengan mengukur apa saja alatnya di situ. Ada stopwatch ya, kemudian masanya kelereng nggak usah ya, 0,001 ya. Kemudian selang ya, ada selang. Kemudian ada ini apa? Oh. Nanti aja ya, sebentar. Kemudian nanti Salmen lihat prosedurnya ya. Silakan kelompok 1, Mas Bagas, ayo. Ya.
Ya, semua masuk sini ya. Sama bawa HP-nya buat ngukur waktunya ya. Ayo. Pulpen jangan lupa. Berapa waktunya? 39 ya. Ditulis. Sekarang diganti selangnya. Ayo Mas, dilihat langkahnya. Langkahnya selangnya yang kedua berapa? Dari ke berapa? Coba dibaca. Yang kedua Mas, ini ya, ayo. Enggak, ke situ dulu dari 20 sama rata, ayo diukur. Ini bagian nampani kelereng, Nak. Ya, ayo. 1, 2, 3. Kalau enggak digoyang. Terus dijatuhkan. Diulang. Berarti gini. Niru sampean. Ya, ayo dibalik. Cek nih. Selangnya jatuh ya. Ya, sip. Berapa waktunya? Ya, ditulis saya Mbak, ditulis. Sekarang percobaan ketiga yang apa? Percobaan selanjutnya yang 20 ya. Berarti yang tengah ya diubah, diganti ya. Itu kurang kepala. Oh. Itu nggak bakalan kalau nggak imbang ya. Nah, ayo. Bisa. Ikut no ke atas biar bisa jatuh. Yang ini yang saya coba sih. 1, 2, 3. Hitung. Itu digunakan semuanya. Ya, sudah bisa ya. Kalau sejajar nggak bisa ya. Sel KPD ini sampai berapa? Sel KPD-nya mana LKPD-nya? Sudah, silakan dihitung ya nanti ya. Ya, saya
Dulu jatuh aja kena nasi makan mas. Ayo kelompok 2, Mbak Ana. Siapa? Mas Arju, ayo. Ayo silakan maju Mas Bagas. Mbak Dini, ayo maju. Dimulai assalamualaikum dulu ya. Mantap ya. Yang lainnya mendengarkan. Ayo. Diam. Mel. Ayo Mas, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dibaca dari hasil. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Loh, ayo dibaca. Ini loh Mas, ya. Dari hasil percobaan 1, bisa dibaca semua, bisa ayo. Dari pengamanan kelompok kami, percobaan yang pertama dari H1 60, waktunya 5 detik. H2 40, waktunya 3 detik. Terus. Aku sehat. Iki T1, T2. Terus ini pakai 1, 2 ya, ayo. T1 3 detik, T2 1 detik. Lalu energi potensial 1 0,6, energi potensial 2 0,4. Lalu energi kinetik 1 0,2, energi kinetik 2 0,5. Lalu energi mekanik 1 0,8, energi mekanik 2 0,40. Ya, terus percobaan itu. Percobaan 1, kecepatan kelereng adalah 20 menit per second. Per second. Percobaan 2, kecepatan kelereng adalah 11,1 menit per second. Meter per second. Nah ini menentukan besarnya energi potensial. Menentukan besarnya energi potensial dan energi potensial. Percobaan 1, energi potensial 1, Langsung aja EP1 sama dengan EP1 sama dengan M kali IG kali H 1 sama dengan 0,6 Joule. EK1 sama dengan setengah kali M kali V 1 kuadrat sama dengan 0,2 Joule. EP2 sama dengan M kali G kali H 2 sama dengan 0,4 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali V
sama dengan 2 kuadrat sama dengan 11,1 Joule. Percobaan 2, EP1 M kali G kali H 1 sama dengan 0,4 Joule. EK1 sama dengan setengah kali M kali V 1 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. EP2 sama dengan M kali G kali H 2 sama dengan 0,2 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali V 2 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. Dibaca soalnya. Bagaimanakah hasil perolehan energi mekanik pada percobaan 1 dan 2? Tidak sama. Apakah besarnya energi mekanik pada percobaan 1 dan 2 sama? Besarnya tidak sama. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem jika benda dalam medan gaya gravitasi dan tidak ada gaya lainnya. Ya, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah apa yang kalian presentasikan tadi, yaitu apa? Kalian apa? Diskusi mengenai hukum apa? Kekekalan energi, ya. Bahwa kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang terakhir, berdasarkan hasil yang sampean coba tadi, kesimpulannya apa? Bahwa hukum kekekalan energi mekanik ya berlaku, ya. Hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku jika apa? Jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu tetap, ya. Kemudian untuk kesimpulan, energi merupakan sesuatu yang mampu membuat sebuah benda untuk melakukan sebuah usaha, ya. Di sini ya, dan bentuk energi juga disebut tenaga. Semakin banyak kerja yang kamu lakukan, maka banyak tenaga yang akan kamu keluarkan, ya. Di sini macam-macamnya energi, ada energi kimia, listrik, panas, dan mekanik, ya. Untuk refleksi dalam yang pelajaran hari ini, apakah kalian bosan? Iya. Tidak, ya. Terus kemudian Bu Fia cuma memberi masukan, coba untuk belajar rumus-rumus fisika, ya. Kemudian untuk hafalan dalam satuan, ya. Dalam mengungkap kesatuan, apa kalian kurang, ya, untuk simbol-simbol dimensi itu kurang paham, ya. Jadi nanti pelajaran selanjutnya marilah kita untuk hafalan simbol-simbol dimensi, ya, dan satuannya, karena sampean kurang paham, ya. Baiklah, kemudian nanti ada tugas, ya. Pembelajaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang yaitu menghafalkan dulu, ya, dan melanjutkan materi usaha dan energi, ya. Baiklah, kalian untuk mengakhiri kita berdoa bersama, ya. Ayo berdoa dulu. Ketua kelas Mas Abdul dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.